Silakan, Romo. Saya masuk share screen ya. Ya. Teman-teman, Shalom. Shalom Romo. Shalom Romo. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Saya sangat rindu untuk bersama-sama dengan PDPKK Santo Mikael Palopo ini. Kelihatannya dan terasa sekali urapan sukacita dan urapan kegembiraan dan kedamaian hati. Hari ini kita akan mulai dengan renungan kita yang bertemakan kuat di tengah badai pandemi. Mari kita baca di Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi itu roboh sebab didirikan di atas batu. Tetap perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam renungan hari ini, ayat yang kita dapat renungkan dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada sebuah dermaga. Dermaga itu dipenuhi dengan berbagai macam kapal yang besar dan mewah, milik orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu saling menyombongkan diri bahwa kapal mereka tercepat, terindah, terhebat, pokoknya yang luar biasa bagusnya. Di antara orang-orang kaya tadi, ada seorang pemuda yang sederhana. Dia hanya memiliki kapal yang kecil, yang sederhana pula. Tetapi bedanya, pemuda sederhana tadi menempatkan jangkar yang kuat dan bagus di kapalnya yang sederhana. Tiba-tiba angin hujan badai datang. Apa yang terjadi? Angin badai itu menghantam semuanya, termasuk kapal-kapal itu. Maka mereka semua mencari tempat berteduh sambil menunggu turunnya atau redanya hujan badai itu. Keesokan harinya mereka kembali ke dermaga untuk melihat nasib kapal-kapal mereka. Mereka terkejut. Ternyata kapal-kapal besar milik mereka itu telah hilang, lenyap, entah tahu kemana. Mungkin ikut gelombang. Tetapi di situ hanya satu yang masih tinggal, yaitu kapal kecil sederhana milik pemuda sederhana itu. Pemuda itu, kapal itu
bergoyang-goyang, menari-nari, mengikuti gerakan ombak yang indah itu. Di sini kuncinya bahwa kekuatan menghadapi badai yang dahsyat bukan terletak pada besarnya kapal, tetapi terletak pada jangkar yang indah dan kuat. Hidup Anda dan saya bagaikan kapal. Ketika badai datang, badai pandemi datang, macam-macam yang terjadi menghancurkan segalanya. Kekuatan bukan terletak pada diri kita, tetapi kekuatan terletak pada iman akan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, badai pandemi ini menghantam segalanya, merobohkan segalanya. Pekerjaan kita, gajinya mungkin tinggal separuh, bahkan kehilangan pekerjaan. Usaha sempoyongan. Setiap hari berpikir apakah masih bisa bertahan. Apalagi ibu-ibu itu bebannya besar. Anak-anak sekolahnya online. Sekarang yang ngajar itu malah ibu-ibu, tapi tetap bayar sekolahnya. Akhirnya menjadi ibu-ibu itu lebih pintar daripada yang lain sekarang. Tapi bertambah beban. Banyak orang sekarang bukannya materi yang hancur, tapi beban mental. Karena apa? Terlalu lama terisolasi. Dan yang mengerikan, banyak orang yang harus meninggal dunia. Meninggalkan keluarganya. Bukan meninggal seperti orang yang wajar, tapi meninggal tanpa keluarga. Mereka terisolir. Ketika masuk ICU, mereka mengatakan ini pertemuan terakhir dengan keluarga. Dan yang sungguh-sungguh sayang, banyak di antara mereka karena situasi pandemi meninggal tanpa kekuatan pendampingan rohani. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat badai itu menghantam segala-galanya. Ini badai virus COVID menghancurkan. Nah, kalau kita lihat badai, itu pasti menghantam semuanya. Banyak rumah roboh, tetapi anehnya pasti masih ada 1 atau 2 rumah yang tetap bertahan. Ini hebat itu. Kenapa? Karena apa? Mereka atau rumah-rumah itu dibangun di atas dasar batu yang kuat. Sedangkan yang roboh, hancur, dibangun di atas pasir. Demikian juga kita. Badai ini menghancurkan kita, badai pandemi ini menghancurkan segalanya. Tetapi pasti banyak orang Kristiani tetap kuat menghadapinya. Tidak hancur, tidak bunuh diri, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi. Karena apa? Hidup rohani kita dibangun di atas dasar batu yang kuat. Artinya apa? Rohani dibangun di atas batu apa? Yaitu kita mendengar Tuhan dan melaksanakannya. Kalau saya lihat teman-teman di sini, saya kenal Tresia juga, itu pasti ada rindu supaya hidup rohaninya itu semakin hari dibangun di atas batu yang kokoh. Kalau orang hidup rohaninya dibangun di atas pasir, itu berarti apa?
hidup rohaninya itu memang dibangun dengan mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Kalau kita sekarang ini lihat orang-orang beriman yang hidup rohaninya dibangun atas dasar batu yang kuat, berani mensyukuri bahwa pandemi ini sedang memperbarui hidup kita, memperbarui relasi kita dengan keluarga kita, memperbarui relasi kita dengan Allah. Kita merasa ada banyak keterbatasan, sekarang tergantung pada Dia. Maka ada hikmat Alkitab dalam menghadapi corona ini. Hikmatnya apa? Ini. Dengan adanya virus COVID ini yang menghancurkan segalanya, Anda dan saya sebagai murid-murid Yesus sadar bahwa pandemi ini membuktikan kita hidup dalam firman Tuhan atau tidak. Nah, orang yang hidup dalam firman Tuhan akan berdiri teguh, akan kuat, akan tabah. Karena apa? Karena Anda dan saya tahu maksud Tuhan. Apa yang terjadi ini, kita tahu maksud Tuhan. Dan yang jelas bahwa Tuhan tidak membiarkan kita ini menanggung beban sekarang ini melebihi kekuatan kita. Lihat 1 Korintus bab 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini jelas kalau kita baca ini. Yesaya 40:31 tadi bersama-sama tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kalau kita dengarkan seperti ini, bahwa orang-orang beriman yang dibangun atas dasar firman Tuhan tidak akan pernah lelah mengikuti Tuhan walaupun begitu banyak masalah. Dan dia tidak pernah lelah menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita membayangkan tentang burung Raja Wali, burung Raja Wali itu kalau ada badai tidak lari, tetapi dia menghadapinya. Sedangkan burung-burung yang lain akan lari terbirit-birit dan bersembunyi. Justru burung Raja Wali itu menyadari dan berani mensyukuri adanya badai karena akan menguatkan sayapnya. Untuk apa? Supaya dapat terbang lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Anda dan saya, anak-anak Tuhan, menyadari bahwa Tuhan mengizinkan Anda dan saya untuk menghadapi dampak-dampak badai kehidupan, badai corona ini, supaya badai ini menguatkan kaki kita untuk menerima berkat yang melimpah. Tuhan mengizinkan Anda dan saya untuk melewati jalan-jalan terjal dan gelap, supaya dapat melihat dan menyambut terang berkat di ujung jalan. Tadi dikatakan Resia bagus, sehabis hujan pasti ada pelangi. Luar biasa. Maka Anda dan saya diajak menjadi orang-orang Kristiani bagaikan Raja Wali, menghadapi badai, tidak lari, supaya kita semakin ditinggikan dan dapat terbang jauh lebih tinggi
dan juga semakin dapat terbang lebih jauh lagi. Adanya badai virus corona ini, kita menyadari untuk membuktikan apakah kita ini orang Kristiani sekam atau tidak. Anda semua tahu, sekam itu akan kehilangan bobotnya. Karena apa? Karena padi-padi butirnya itu sudah jatuh. Karena nggak ada bobotnya, ketika ada angin, dia akan ikut terbang. Ini. Maka kalau hidup rohani kita ini, hidup rohani sekam, ketika ada badai, apalagi corona, banyak yang hilang. Nggak pasti menyerah, tidak bertahan. Nah, karena itu Anda dan saya, jikalau ingin kuat menghadapi badai corona ini, adalah jelas kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ini hidup dalam firman Tuhan, dan juga yang kedua adalah meningkatkan bobot rohani kita. Caranya apa? Tekun mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tadi lagunya bagus, pujian dan penyembahan. Maka kita lihat bahwa kita ini, walaupun berapa orang, PDKK Santo Mikael datang. Karena apa? Ingin supaya hidup rohaninya, bobotnya kuat. Tadi kalau kita menyerah pada Tuhan, itu tadi lagu yang dinyanyikan tuh, bila saatku menyerah, itu pasti Tuhan tidak akan pernah menolak. Bagus sekali lagunya. Lagunya pas-pas semua dengan tema hari ini. Luar biasa. Doa Allah atau Allah telah membimbing kita. Maka kalau kita punya hidup rohani dengan bobot yang kuat dan hidup dalam firman Tuhan, pasti kita ini akan kuat menghadapinya. Bersama Yesus, pasti Anda dan saya mampu untuk melewati pergumulan hidup kita, hantaman badai dan akibatnya, dan kita bisa keluar dari masalah-masalah kita. Saya masih ingat ada sebuah cerita yang tadi pagi saya tulis. Ada seorang teman saya, itu kehilangan pekerjaan. Awalnya dia bingung, tapi ketika dia menyembah Tuhan, mengatakan jangan takut, engkau akan melihat berkat-Ku. Ketika engkau merasa bahwa engkau itu sudah gak punya apa-apa lagi. Padahal dia harus mengurus mamanya yang kena stroke, sukut parah. Dan dia anak satu-satunya, belum menikah. Namun demikian dia tetap bersuka cita dan tersenyum. Selama dia menganggur, karena para lamaran berbagai macam di perusahaan, nggak ada yang dia panggil sama sekali. Ketika sudah wawancara ternyata menolak. Dia di PHK karena akibat dampak COVID itu. Tetapi dia menggunakan waktu itu dalam tidak bekerja itu semakin dekat dengan Tuhan dalam doa dan juga dalam firman Tuhan. Dan yang menarik adalah dia merawat ibunya dengan lebih penuh cinta dan sukacita. Setiap pagi dia punya waktu mendorong ibunya untuk berjemur matahari. Ketika dia bisa merawat ibunya, dia mengalami kegembiraan dan kebahagiaan. Yang mengagetkan, ketika uang tabungannya sudah hampir habis, tiba-tiba sahabatnya mengajak dia untuk bekerja di perusahaannya dengan gaji yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia mengatakan, Tuhan mengizinkan aku untuk mengalami sebagai pengangguran selama berbulan-bulan supaya saya lebih memperhatikan ibu saya yang menderita stroke dan kesendirian, yang selama ini
mungkin saya abaikan karena kesibukan kerja saya. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami berhasil melewati jalan yang gelap. Dan sekarang kami dibentuk hati kami, yaitu lebih mencintai Engkau sebagai Allah yang menyediakan segala-galanya. Dan saya bisa lebih mencintai ibu saya. Saatnya aku melayani ibu saya dengan cinta. Luar biasa. Nah. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan dan hidup rohani kita ini semakin berbobot, maka kita akan menyadari bahwa Allah adalah kekuatan kita. Tadi dikatakan, artinya apa? Anda tidak akan pernah lelah untuk terus maju menghadapi akibat-akibat atau dampak-dampak COVID-19 ini. Walaupun pekerjaannya kurang bagus, tapi tetap maju karena pasti Allah akan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita punyai sebelumnya. Dan Anda mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi dan keluar dari masalah besar yang kita alami sekarang ini. Karena apa? Karena ada firman Tuhan di dalamnya dan kita menyadari Yesus menyertai kita. Yang sangat indah adalah apa? Badai kehidupan ini ternyata memperbarui kehidupan kita. Dan kehidupan roh keluarga saja sudah jelas. Sekarang itu persekutuan dalam keluarga terbangun kembali. Sekarang orang tua bisa menjadi imam. Coba bayangkan bapak-bapak dulu itu suruh doa makan aja. Itu gantian kamu aja ya, kamu aja ya. Sekarang paling tidak bapak-bapak sudah bisa berani mulai memimpin doa makan. Dulu kalau bapak-bapak kan seringnya doanya titip ibu-ibu aja sama istrinya. Titip doa ya aku yang bekerja. Saya yang labora, kamu yang ora. Gitu. Nah, tapi sekarang sudah menjadi imam, berani bersama-sama berdoa. Dan pembinaan-pembinaan rohani itu dijalankan. Contoh hal kecil, kita tidak mau menyerah. Tunggu dulu offline enggak. PDKK Santo Mikael, Palopo. Yuk kita mengajarkan pujian dan penyembahan. Dan kedua, banyak orang semakin peduli. Contohnya, mulai menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan yang paling indah adalah saling mendoakan. Tadi doa yang pertama tadi bagus sekali. Kita mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang punya masalah, dan yang sudah berbeban berat. Ini luar biasa. Nah, lalu apa dapat kita lakukan kemudian sekarang ini? Kalau Anda hidup dalam firman Tuhan dan hidup rohaninya itu semakin berbobot, ada ini. Ingat, sering kita mengalami masa yang sukar, tapi semua itu tahu enggak? Supaya kita tidak mudah menyerah dan dapat menjadi pemenang. Kalau jadi pemenang kasih honor kausa kan enggak enak. Tapi kalau namanya, woi ikut lari dulu supaya jadi pemenang. Wah, latihan aja ya, Dining. Pujian dan penyembahan. Latihan kalau kita sungguh-sungguh melatih diri, kita merasa bersyukur ada hasilnya jadi pemenang dan kita dapat mengatasi semua persoalan hidup yang kita alami. Ini mobil tua saya ini, walaupun tua-tua tapi tahun 80 masih dapat bekerja menyalurkan banyak berkat. Ini Teresia Kala ini terus yang kamu saya. Ini tahun 80 ini, tapi ternyata masih kuat ya. Nah, menyeberangi banjir dan bukit-bukit. Nah, akhirnya apa? Anda dan saya, orang yang kuat di tengah badai, akan berani, akan berprinsip, aku harus menyalurkan pembaruan atau berkat di tengah badai. Caranya apa? Ini yang saya alami. Ini memberi dukungan kepada keluarga yang berduka, sakit, dan isolasi.
umat saya adalah banyak yang kena COVID. Banyak kena COVID itu dampaknya. Setiap pagi saya hal sederhana saja. Saya video call mereka, saya telepon mereka dan berkata, Bu, Pak, semangat ya. Dan kita berdoa. Tadi yang dilakukan, kalau kita itu sujud menyembah, yang dinyanyikan tadi lagu bagus sekali. Maka Tuhan tidak akan menolak. Waduh, mereka nangis luar biasa. Ternyata dengan dukungan, mereka semangat untuk hidup. Lagu-lagu karismatik yang dinyanyikan tadi itu adalah bisa kita nyanyikan kepada mereka. Itu sederhana. Setiap pagi saya menelepon mereka, menyanyi mereka, atau Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Saya nyanyi sama mereka. Aduh Romo, terima kasih ya, doakan saya mengalami kekuatan. Itu yang saya alami. Tidak gampang. Kemudian apa? Karena apa? Masalah kita itu yang pertama adalah malas. Aduh, telepon ngapain ya toh. Tapi ya Tuhan, setiap pagi saya berdoa, saya bangun jam 4 terus setiap pagi. Saya berdoa, Tuhan, semoga aku dapat mengalahkan setan kemalasan ini. Banyak, bisa 30 orang setiap hari gitu. Dan lagunya sama terus, bayangkan itu. Doanya sama juga. Tapi ketika kita berbagi, kita mengalami sukacita dan kita semakin dikuatkan. Karena apa? Semakin menjadi berkat, semakin kita kuat dan semakin kita bahagia. Yang kedua, saya juga karena banyak kena pandemi, dampak-dampaknya adalah melaksanakan 3M. 3M tahu enggak, Neng? Memberi mereka makan. Memberi mereka makan. Karena apa? Bayangkan orang-orang yang terkena COVID, apalagi sekarang rumah sakit penuh, mereka di rumah. Umat saya banyak sekali yang tinggal di RSS, sangat-sangat sederhana. Bayangkan isolasi di tempat yang tidak sesuai, satu kamar. Dan mereka terisolir dari semua orang, bahkan tukang sayur pun nggak berani di depan. Saya telepon, Pak, Bu, ada kesulitan makan nggak? Setiap Jumat saya keliling ke mereka dan saya memberikan sembako. Mohon maaf Bu, Pak, saya tidak mampir tapi saya letakkan di depan pintu. Saya mengatakan, Tuhan, banyak orang Romo hati-hati. Saya bilang, aduh kalau semua orang bilang hati-hati, siapa nolong mereka? Saya pada tahun kemarin saat pandemi ulang tahun imamat saya ke-24. Tahun ini saya yang ke-25, tolong doakan. Ketika saya dalam pandemi ulang tahun imamat saya, Tuhan mengatakan, Felix, saat ini kamu sebagai imam dibutuhkan. Jangan ngumpet di kamar. Lebih baik kamu mati di luar daripada mati busuk di kamar. Waduh, saya kaget. Oh, siap Tuhan. Akhirnya saya lakukan. Setiap Jumat besok saya tuh mulai jam pagi saya udah jalan. Itu memberikan pada umat kita dan juga pada orang lain. Ini harus ada sukacita. Kedua, ya tidak hanya memberi, saya mengajak banyak orang untuk memulai hidup. Jangan pasrah, kuat di tengah badai. Beri contoh, gimana? Ayo kita ngolah lahan. Akhirnya kami sekarang itu mengolah lahan tidur. Ditanami macam-macam, sayuran, lengkuas, ubi-ubian, pisang, buat lele, buat ternak, dan sebagainya. Berarti seizin dengan yang punya. Puji Tuhan, kita orang Katolik menjadi pelopor itu, sudah membangun 2 desa tangguh. Tangguh pangan, tangguh kesehatan, dengan tangguh pangan itu dengan meningkatkan UMKM, ternak, macam-macam, dan juga tangguh keamanan. Bahkan sekarang suatu desa itu menjadi lumbung pangan untuk kabupaten kami. Dan ada 7 lagi, yaitu ketahanan-ketahanan pangan. Ini namanya Pak Hilarius.
Dia memberikan kesaksian yang sangat indah. Tidak gampang, Romo kan bukan, kalau dalam keadaan sudut kan jadi kreatif ya. Dia dulu adalah seorang pekerja bangunan. Dia mengatakan, saya di PHK, dia dirumahkan karena nggak ada proyek lagi. Tapi anak saya sekolah, masih di universitas. Apakah saya akan diam aja? Maka dia bersama dengan kelompoknya mengolah lahan. Sekarang udah panen, dan mereka menjualnya di pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena lahan tidak diolah dengan baik, pertamanya 1.000 meter, sekarang berhektar-hektar, banyak orang minta dia untuk mengolah itu. Dan Pak Hilario sekarang ini yang sederhana punya 7 gerobak. 7 gerobak. Di mana orang-orang menyewa gerobak itu dan mengambil sayur-sayur dari bapak itu. Dan mereka menjual keliling. Bapak itu mengatakan, puji Tuhan, kalau tidak atas puji Tuhan karena virus corona ini. Tanpa virus corona, saya tetap jadi kuli bangunan. Tapi sekarang sudah jadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan mencukupkan segalanya, dan juga dapat berbagi dengan semua orang. Luar biasa. Maka sekarang ini, Anda dan saya, orang Kristiani pasti kita merasa hidup di dalam firman. Dan kita semakin kuat karena dia bobot rohani. Diungkapkan dan dibentuk, dikembangkan dengan apa? Berbagi berkat di tengah pandemi. Saya suka dengan orang-orang yang namanya cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika dia menaiki keledainya, dia melihat orang yang sekarat di pinggir jalan karena dirampok, dia turun dan mendekati orang itu dan mengangkat orang yang lemah itu naik ke keledainya menuju tempat yang dapat menyembuhkan. Kuncinya adalah satu, yaitu mendekati. Anda dan saya, pertama supaya kuat dalam badai, kita mendekati Tuhan. Yang kedua, mendekati sesama. Banyak orang-orang yang di PDKK punya banyak cara. Dengan ayat atau firman Tuhan, telepon, menyanyikan lagu pujian, angkat tangan lewat video call, mendoakan, akan menguatkan, dan berbagi apa yang kita bisa. Entah karitatif, ataupun kita bisa melakukan apapun supaya mereka dapat hidup, khususnya yang sudah tak berdaya. Ingat, pandemi ini tidak akan berlangsung selama-lamanya, tapi akan berakhir dengan jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Pengkhotbah bab 3 ayat 11. Pengkhotbah bab 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa akhirnya kita ini pasti indah pada waktunya. Ingat bahwa mengapa bahwa indah pada waktunya. Kita kuat, kita berbagi berkat, berbagi keteguhan, karena kita yakin bahwa Allah ini senantiasa meminta Anda dan saya menjadi orang Kristiani Raja Wali. Tuhan senantiasa ingin mengangkat Anda dan saya menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Ini di Ulangan bab 8 ayat 13 sampai dengan 14. Tuhan menghendaki Anda dan saya untuk naik terus. Untuk naik perlu ditempa dulu, dikuatkan kaki kita, supaya dapat melompat lebih jauh lagi. Kalau Raja Wali dikuatkan sayapnya. Dan kemudian apa? Allah memanggil Anda dan saya untuk menjadi pemenang dan bukannya korban. Berhenti menyalahkan situasi, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan banyak hal sebagai akibat sekarang ini. Tetapi menyadari Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih dari pemenang.
Lagu ini sangat indah untuk kita dengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang perkenankan saya berdoa untuk Anda dan juga kerabat Anda, baik yang mengalami sakit COVID ataupun yang mengalami sakit lain, atau yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, atau yang mengalami kejatuhan, agar Tuhan memulihkan segalanya. Untuk dapat mengalami mujizat Tuhan, kuasa penyembuhan dan pemulihannya, mari kita hening sejenak. Kita memeriksa diri kita untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita. Apakah selama ini Anda dan saya dipenuhi dengan kemarahan,
karena situasi ini? Apakah kita disibukkan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil, membiarkan kita jatuh tergeletak, ekonomi berantakan, pekerjaan hancur, usaha sempoyongan. Dan juga kita mendoakan orang-orang, teman-teman kita yang kehilangan saudaranya. Kalau kita sekarang ini masih dipenuhi dengan kemarahan, mohon ampun pada Tuhan, sehingga roh penyembuhan masuk dalam hati saudara. Roh pemulihan menyebar dalam hati saudara dan juga orang yang engkau doakan. Tuhan mengampuni segalanya, Anda semua. Mengampuni semua kesalahan kita. Dengan berkat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari sekarang kita menyanyikan lagu ini. Menyadari dan mengakui kuasa penyembuhan Tuhan. Bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Mari jemaat Tuhan, kembali kita mau sembah Tuhan. Mari angkat hatimu lebih lagi sembah Dia. Ikutlah lagu ini. Percayakan setiap janjimu Tuhan. Engkau yang berfirman dan sembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan Penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan adalah penyembuh bagi kita. Kaulah Tuhan penyembuh. Yesus adalah Sang Penyembuh bagi saudara. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau Berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan Penyembuh. Engkaulah Sang Penyembuh bagi kami, Yesus. Kaulah Tuhan Penyembuhku. Kaulah Tuhan. penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Mari lebih lagi roh imanmu katakan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuh. Firman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Serukan kaulah Tuhan penyembuh kita. Serukan kaulah Tuhan penyembuhku. Sebutlah dan serukan Tuhan Sang Penyembuh.
Ulangilah kata-kata Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Kaulah Tuhan Kami percaya Yesus adalah penyembuh kita. Semua penyakit-penyakit disembuhkannya, diusirnya dari tubuh kita. Serukan Kaulah Tuhan penyembuh. Kami memuliakan Engkau Bapa. Kami memuji-Mu Yesus Sang Penyembuh kami. Saudara-saudara, bawalah segala bebanmu, sakit penyakitmu, dan juga masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Juga beban dari keluargamu, orang-orang yang kau cintai, teman-temanmu, yang sekarang ini terlintas dalam pikiranmu, bawa
beban sakit penyakitmu pada Yesus, Sang Penyembuh, Sang Pemulih. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Hanya sentuhan ilahi-Mu yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup memulihkan kondisi fisik kami, jiwa kami, ekonomi kami, pekerjaan kami. Hanyalah Engkau yang dapat melakukan mukjizat, pemulihan, dan penyembuhan. Maka kami berdoa kepadamu untuk hidup kami sendiri, juga orang-orang yang kami doakan. Hening, sampaikanlah persoalanmu pada Tuhan. Entah sakit penyakit, ataupun beban hidupmu, ataupun sakit penyakit dan beban orang yang Anda doakan. Di kaki Yesus, sebut nama mereka, sebut persoalan Anda dan persoalan mereka kepada Tuhan. Semoga kami merasakan kehadiran-Mu, merasakan kekuatan penyembuhan-Mu dan pemulihan-Mu, merasakan kekuatan kasih-Mu yang besar. Kami minta dalam nama-Mu Yesus, Kau sembuhkan saudara-saudari kami, terutama yang terkena COVID, ataupun sakit-sakit lain seperti kanker, saraf kejepit, dan sakit-sakit lainnya. Kami mohon pemulihan atas ekonomi kami, pekerjaan kami. Karena Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi, dan kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Engkau Yesus Sang Penyembuh, Engkau Yesus Sang Pemulih. Sembuhkanlah, pulihkanlah, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Romo. Terima Tuhan. pelayanan Romo sudah mengalahkan saya sendiri nih yang masih muda jauh dari Romo. Saya tuh belum sampai melayani jauh seperti itu. Romo membantu banyak orang. Romo ternyata punya power yang luar biasa. Itu pasti karena Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya mungkin ada yang mau sharing. Yang Romo bagikan ini saya rasa semua hampir mengalami. Pandemi sudah terjadi, kita kena banyak masalah. Ada yang mau sharing menguatkan kita bagaimana cara teman-teman melewati masa-masa pandemi yang begitu berat. Bagaimana cara-cara teman-teman, Bapak Ibu bisa tetap kuat bersama keluarga dalam menghadapi banyak masalah di masa pandemi. Adakah yang mau sharing? Saya mau sharing duluan deh untuk membuka. Saya semua yang Romo sharingkan barusan ini, saya alami sepenuhnya Romo. Karena saya mantan pasien COVID dan saya kena COVID di saat Corona itu masih sangat parah di bulan-bulan awal COVID. Saya kenanya bulan 5. Itu di saat orang masih sangat khawatir tuh Romo tentang COVID, belum tahu COVID itu seperti apa. Informasi tentang COVID pun masih sangat minim. Jadi saat itu saya, puji Tuhannya, saya punya komunitas yang sangat kuat, PD Karismatik ini, dan beberapa teman rohani. Saya punya Bapak rohani juga yang selalu mendoakan saya, dan saya juga orang medis ya. Beberapa hal tentang pengetahuan mempengaruhi saya untuk bisa tetap kuat. Tapi walaupun saya medis, saya
pernah ketika kena COVID itu saya berada pada posisi saya sempat merasakan kehilangan harapan sama sekali. Dan saya mengatakan saya sudah siap kalau Tuhan sudah panggil. Yang Romo bilang tentang firman, dan satu hal yang menguatkan saya menurut saya Romo, yaitu Ekaristi. Saat ini tuh Ekaristi kita tidak bisa, kalau sekarang sudah bisa langsung. Tapi saat itu Ekaristi kan cuma online, streaming. Dan saya saat itu, walaupun online saya rindu sekali untuk ikut misa, tapi saya tidak berharap lebih dari streaming itu, Ekaristi itu. Tapi kemudian di hari ketika saya betul-betul sudah kehilangan harapan, walaupun di saat streaming itu saya berdoa betul-betul sama Tuhan, saya minta sama Tuhan kalau Tuhan mau, walaupun ini cuma streaming saya mau Tuhan, kalau Tuhan ada, Tuhan sembuhkan saya. Dan saat itu ketika host diangkat, saya minta sama Tuhan, saya minta disembuhkan. Dan saat itu juga Romo Yohanes saat itu yang di Karmel langsung menjawab doa saya, mengatakan bahwa ini ada satu orang yang sedang butuh didoakan. Dan puji Tuhan 3 hari setelah ikut Ekaristi online itu, saya sembuh. Saya sembuh dan sampai hari ini, puji Tuhan saya tetap sehat, saya tetap kuat, dan dari apa yang saya alami, Tuhan betul bahwa Tuhan tidak memberikan satu hal itu tanpa alasan. Dengan saya menjadi pasien COVID saat itu, saya bisa sampai hari ini saya sudah menguatkan beberapa orang yang terkena COVID. Saya menjadi konsultan relawan untuk beberapa orang yang kena COVID. Dan saya bersyukur semua berkat Tuhan. Tuhan yang mengajari saya, Tuhan Yesus yang ajar kita kasih, yang buat saya berani untuk melewati setiap masalah, melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang dimana saya harus naik step. Dan ketika saya di atas, saya belajar seperti Tuhan Yesus berbagi, walaupun dengan cara yang sangat terbatas. Saya bersyukur kenal Tuhan Yesus. Tuhan kita itu luar biasa. Dan saya mau bilang juga bahwa Ekaristi itu kekuatan dari orang Katolik yang saya tinggalkan. Puji Tuhan. Adakah yang mau sharing juga? Cemer boleh? Atau Ko Arfi nih? Bu Yanti, ada mau sharing? Oke, kita terbuka untuk siapa saja yang mau sharing ke kita, biar kita saling menguatkan. Satu orang boleh, sebelum kita tutup dengan doa syafaat dan doa penutup. Pak John Benu mungkin. Cemeri atau Ko Alex. Cemer, Silakan. sharingnya Cemer, boleh diulang lagi di sini Cemer yang lalu. Membuat Oke, Cemer. Sister Nining, ya saya mau tanya sama Romo. Oh, boleh. Mau bertanya nih Romo. Boleh ya Romo? Siap. Ya, baik Romo, terima kasih. Romo, saya ingin bertanya tentang hidup harus memiliki iman yang berbobot. Apakah cara-cara hidup agar kita sebagai orang Katolik memiliki iman yang berbobot agar bisa kuat dalam segala situasi, Romo, terutama saat pandemi melanda dunia hari ini. Terima kasih, Romo. Tadi sudah saya terangkan bahwa hidup rohani yang bobot itu, kita mencari kekuatan, coba kalau kita membaca, mendoakan Mazmur itu. Bagaimana kita merasakan kesulitan bangsa Israel ketika mereka itu dibuang, mereka banyak mengalami sakit penyakit, tidak punya apa-apa di padang gurun, tetapi mereka kuat dalam iman. Dia katakan Daud itu, bagaimana dia kerinduan akan pertolongan Tuhan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia dan pasti suatu saat akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang penting satu hal, kita tuh kuat kalau kita tuh ya membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, tapi bukannya sekedar cet gitu. Enggak, satu pun enggak ingat gitu loh. Coba tanya orang Katolik itu yang tahu firman Tuhan itu hanya satu aja.
Membaca setiap minggu dibaca juga lepas jalan tol hilang. Yang diingat hanya satu seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Itu hafal itu. Yang lain nggak ada yang lain daripada itu. Coba kalau dibaca satu ayat kitab suci aja. Ada dua lah orang kata itu. Demikianlah firman Tuhan, dan kedua adalah berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu sampai mati ya dua itu yang ditanya apa? Yesus berkata, kamu ingat nggak firmanku? Tuhan, ingat apa? Demikianlah sabda Tuhan. Wah, udah masuk surga ya. Tapi kalau kita lihat bukannya mendengarkan dan melaksanakannya. Coba baca Mazmur sajalah. Baca dari Mazmur aja, dari bab pertama aja. Kalau kamu lakukan itu pasti dengan suasana doa ya, pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Akhirnya apa? Semua pandemi biar terjadi, tapi kita percaya pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi. Tuhan mengizinkan ini, berarti Tuhan punya maksud bagi kita. Supaya Anda dan saya mengalami yang namanya kuat rohani, kuat dalam pengharapan, kuat dalam pergumulan. Ini. Coba sekarang, biasakanlah berdoa pagi hari. Jangan doa sewaktu-waktu kalau perlu gitu. Ya, kalau kita biasakan doa, pujian dan penyembahan itu luar biasa. Karena apa? Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu kita hening, maka hati kita itu inginnya menyembah dan memuliakan Tuhan dan bersyukur serta percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Oke, siap. Terima kasih Romo, terima kasih. Oke. Terima kasih. Romo, saya mau bertanya boleh? Silakan Pak Jack. Begini Romo, seumpama kita punya anak, maksudnya dia punya kekurangan yang kita merasa kita tidak senang, lalu kita sering menegur atau bagaimana ya? Kayak seperti kekurangan anak-anak kita sering menegur, apakah itu termasuk kutukan? Nah, udah Pak, udah. Ya. Ya. Oh, mungkin saya perjelas. Tegurnya itu biasa bilang, kamu bodoh, kamu ini, kamu gini. Mungkin maksudnya Pak Jack, apakah itu kutukan? Ya, termasuk itu. Tapi maksudnya yang kita tegur, yang kita tidak senang, belum tentu pandangannya orang sepandangan seperti kita begitu. Cuma itu hanya dalam hati kita merasa anak ini begitu, kita tidak senang begitu. Nah, sering kita marahi atau apa itu. Maksud saya begitu. Apakah itu termasuk kutukan? Nah, biasakanlah begini. Mulut kita, tangan kita, pandangan mata kita, telinga kita adalah penuh dengan kuasa. Mulut kita ini bisa membuat orang itu berhasil atau hancur, sembuh atau bunuh diri. Telinga kita ini diberi kuasa untuk mendengarkan keluh kesah orang. Dan mata kita bisa penuh tatapan, penuh cinta. Kalau saya tahu ini ada orang yang mencintai atau tidak itu kelihatan dari matanya. Apalagi kalau wanita itu gampang bisa kelihatan itu. Kalau ingin dicintai, diperhatikan itu kelihatan dari matanya itu. Kalau matanya bening itu ya perlu diperhatikan itu. Nah, itulah. Nah, saya nulis buku tentang memahami hati wanita loh. Buku saya itu laris sekali itu. Itu. Cinta wanita tak pernah salah, tapi bisa hinggap di hati yang salah judulnya itu. Nah, jadi gini, kalau kita punya anak yang menjengkelkan, Pak, gini, Tuhan memberikan anak itu kepada kita supaya apa?
Kenapa? Karena Anda itu kuat dipilih oleh Tuhan supaya menyelamatkan jiwanya. Hindarilah perkataan kamu bodoh, kamu bodoh, kamu penjahat. Nah, itu kita berdoa untuk mereka jadi penjahat. Doakan, walaupun sekarang ini ada posisi negatif, tapi saya yakin Tuhan akan mengubahnya. Kalau engkau tidak mampu untuk menasihati dengan cinta, serahkan pada Tuhan untuk membentuk. Kita percaya bahwa setiap perkataan kita menjadi berkat. Hindari dalam hati pun, hindari kata-kata yang negatif. Oh, kamu kok hidupnya menjengkelkan, hidupnya enggak teratur. Lebih baik kamu jadi anak gelandangan saja. Hati-hati. Lebih baik Tuhan bilang sama anakmu, nak, papa mencintai engkau. Jangan ngerokok, jangan minum, jangan mabuk-mabukan. Kenapa? Coba kamu hidup baik. Kalau dia nekat, serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan punya cara, punya banyak cara untuk membentuknya. Kita tidak bisa mengontrol 1% manusia, tapi kita punya Allah yang dapat mengendalikan hidup kita. Contoh hidup kita dibentuk kalau anak-anak nakal, itu. Aku lihat itu sekarang ini ya, ibu-ibu itu ya, bayangkan harus ngajarin online anaknya itu. Itu pun sebenarnya rambutnya atau wajahnya itu lebih galak daripada singa itu. Tapi dia juga berusaha, Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku kesabaran. Saya senang dengan doa dari seorang ibu. Seorang ibu itu kalau masih cerewet, bawel, bersyukur. Karena dia masih hidup. Kalau udah nggak bawel itu bahaya. Dia bawel itu karena apa? Menuntut cinta, mengontrol kita. Tapi kalau dia sudah betul marah, ini beri contoh dia akan diem dan masuk kamar dan berdoa pada Tuhan, Tuhan, anakku jengkelin bener sampai aku capek. Suamiku ini ampun itu, kok kayak kuda liar lagi. Tapi apapun Tuhan, jangan diapa-apakan Tuhan. Jelek-jeleknya itu suami saya, bapaknya anak-anak saya. Bentuklah dia, selamatkanlah dia. Artinya apa? Daripada kita jengkel, nggak bisa mengendalikan diri menjadi kutukan, bawa dalam doa. Pasti kuasa Tuhan bekerja. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Yang mau tanya atau mau sharing? Cemer, Saya. Oh, ada. Oke, silahkan. Ya. Shalom semua. Shalom kok. Ya, teman-teman, sebelumnya saya mau berterima kasih buat teman-teman yang selama ini mendoakan saya. Dan terima kasih buat firman yang dibawakan oleh Romo malam hari ini. Kayaknya semuanya kena sama saya. Jadi, terus terang, saya tadi masih bergumul karena saya ada dapat pesan dari Nining, bisa bersaksi enggak? Bagaimana saya bisa kuat? Jujur, saya tidak kuat. Saya tidak sekuat yang orang kira. Jadi peristiwanya itu tanggal 7 kemarin, kakak tertua saya meninggal karena COVID. Dan memang sebelumnya mama telepon sama saya, dia bilang doakan kokomu itu kena COVID. Jadi saya agak terpukul, saya sakit hati. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah kasih pesan jangan kumpul-kumpul. Jadi waktu koko saya sakit itu, saya sama cece saya sempat berdoa. Saya berdoa, cece saya ada di Inggris, jadi kita doa sama-sama. Pas Amin dengar kabar koko saya tidak ada. Di situ saya marah, saya sakit hati. Terus terang yang Romo bilang tadi marah, ya saya marah dan saya tidak bisa terima. Saya sudah berdoa, saya berharap koko saya bisa sembuh. Tapi ternyata lain hasilnya. Tuhan ambil dia. Gitu. Dan 1 minggu kemudian
tanggal 14 mama saya lagi yang meninggal. Saya rasa saya babak belur. Saya masih ada di grup masih ketawa, tapi saya sudah tidak bisa tertawa lagi. Saya rasanya tidak punya kekuatan. Terus saya bersyukur ada teman-teman yang sering hubungi saya, Ko Beni, terus Cemeri, ada Bro Wawan juga tanya-tanya kabar. Jadi saya rasa ada penghibur buat saya. Jimmy juga telepon, terima kasih semuanya. Jadi waktu itu saya belum bisa terima, saya marah, masih marah, iya. Dan saya sering curhat sama cici saya bilang, mungkin Tuhan marah karena ini saya kayak mencari salahnya orang gitu. Mungkin saya bilang sama cici saya, ini karena mereka tidak taat gitu. Pemerintah sudah bilang jangan kumpul. Gitu. Tapi cici saya bilang begini, itu yang momen membuat saya mulai berubah. Kakak perempuan saya bilang begini, dia bilang, Vin, Mama dengan Koko itu miliknya Tuhan, bukan milikmu. Saya diam, saya bilang, oh iya betul juga selama ini. Saya dengar firman itu, tapi saya tidak pernah sangka ini terjadi sama saya. Ini terjadi sama keluargaku. Yang saya dengar-dengar di berita orang meninggal, ini terjadi dalam hidup saya. Jadi itu momen di mana saya mulai belajar menerima. Jadi saya belajar, saya belum bisa berdoa. Saya berusaha nyanyi, tapi saya rasa saya kosong sampai saat ini. Jadi satu-satunya kekuatan saya berdoa yaitu doa rosario. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi saya ambil waktu setiap hari belajar doa rosario. Dan saya bersyukur saya juga sebelumnya ada sakit, penciuman saya hilang. Saya bersyukur sekarang penciuman saya kembali. Terus saya karena khawatir, saya tes swab tes antigen, hasilnya negatif yang pertama. Yang kedua tanggal 1, tanggal 16 ini saya tes lagi, hasilnya juga negatif. Jadi ya saya berharap lewat kesaksian saya ini saya bisa tambah kuat lagi. Gitu, saya tambah kuat. Sebenarnya saya tidak mau. Sebenarnya saya masih apa ya? Masih takut. Saya masih marah juga. Jadi saya bilang sama waktu Nining bilang bersaksi, bilang kekuatan apa? Saya tidak punya kekuatan. Kekuatanku cuma satu. Saat ini doa rosario. Itu saja. Saya tidak bisa berkata-kata. Nyanyi pun tidak bisa. Pujian penyembahan saya tidak bisa. Hanya rosario yang saya pegang. Saya rasa itu saja. Terima kasih Romo untuk firman-Nya. Saya tambah dikuatkan malam hari ini. Semoga semuanya diberkati. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Ko Arvin. Ya, apa yang Ko Arvin alami, kita semua sangat prihatin, kita semua sangat sedih. Dan kalau Ko Arvin berkenan, kita mau sama-sama doakan Ko Arvin ya. Nanti di sesi kita doa syafaat, kita doakan Ko Arvin. Dan kita minta juga Bapak Ibu Romo, nanti kita doa untuk Ko Arvin, keluarga. Ini benar-benar badai yang Ko Arvin alami. Semoga Ko Arvin tetap kuat. Dan kita tunggu kesaksian di mana Ko Arvin cerita bagaimana Ko Arvin nanti bisa ketawa, bisa berdoa, pujian penyembahan lagi ya Ko Arvin. Amin. Oke, mungkin kita
tutup sesi ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan doa. Mari Bapak Ibu, kita